Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, anak-anakku yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Pada kesempatan ini, kita akan belajar Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 bab 3, yaitu dengan judul Aku Anak Soleh. Dengan materi pokok, indahnya saling menghargai. Baiklah, anak-anakku, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, sebelum kita memasuki ke materi pembelajaran anak-anakku, di sini ada peta konsep, yaitu tentang aku anak soleh. Yang pertama, yaitu indahnya saling menghargai. Kemudian, manusia sebagai khalifah. Adapun indahnya saling menghargai terbagi menjadi beberapa tahap, yaitu perbedaan suku dan budaya, perbedaan keyakinan, dan perbedaan pendapat. Anak-anakku, materi yang pertama yaitu indahnya saling menghargai. Adapun indahnya saling menghargai itu bahwasanya Allah memberikan kepastian tentang nilai indahnya saling menghargai. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77. Yaitu di dalam firman-Nya Allah yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahsin kama ahsanallahu ilaika wala tabghil fasada fil ard, yang artinya berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Jadi anak-anak, sudah dijelaskan dalam firman-Nya Allah bahwasanya kita nggak boleh berbuat jelek, kemudian berbuat kerusakan di bumi, itu nggak boleh. Akan tetapi yang dianjurkan oleh Allah yaitu agar kita selalu berbuat baik dan taat beribadah kepada Allah. Artinya menjauhi semua larangan-larangan Allah dan mematuhi semua perintah-perintahnya Allah. Selanjutnya anak-anakku, nomor 1 yaitu menghargai perbedaan suku dan budaya. Di sini Allah telah menjelaskan di dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 33 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya
Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi dari ayat ini anak-anak bahwasanya kita itu harus saling hidup rukun, rukun kerjasama yang baik dimanapun saja berada. Karena termasuk negara kita ini, negara Indonesia itu banyak suku. Ada suku Sunda, ada suku Jawa, suku Batak, suku Lampung, dan di situ juga banyak adat istiadat dan lain sebagainya. Maka dari itu anak-anak supaya bisa hidup rukun antar suku, bangsa, karena kita adalah hidup di negara yang majemuk. Nah, anak-anakku, yang nomor 2 yaitu menghargai keyakinan orang lain. Coba perhatikan anak-anak, semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang terbentang di kaki burung Garuda pada gambar di samping. Yaitu apa arti semboyan tersebut? Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Meskipun berbeda agama, suku, dan bahasa, kita tetap satu anak-anak, yaitu bangsa Indonesia. Itulah semboyan bangsa kita, semboyan sebagai pemersatu bangsa. Itulah keindahan dan kenikmatan dari Allah. Karena itu, kita harus bersyukur memiliki teman dan saudara yang berbeda-beda. Bersyukur anak-anak, seperti dijelaskan dalam firman-Nya Allah, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, maka keimanan kita akan ditambah, kerukunan kita juga akan ditambah oleh Allah semakin rukun. Tetapi ketika kita tidak mau bersyukur, maka kita akan terpecah belah. Selanjutnya, anakku, yang nomor 3 yaitu menghargai pendapat orang lain. Seperti dijelaskan dalam firman-Nya Allah, yaitu Quran Surat Asy-Syura, dijelaskan bahwasannya Bismillahirrahmanirrahim lirabbihim wa aqamus shalah wa amruhum syura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun. Artinya, dan bagi orang-orang yang menerima, mematuhi seruan Tuhan dan melaksanakan sholat, sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah antara mereka. Jadi, dengan ayat ini bahwasanya kita itu harus menghargai pendapat orang lain dengan cara bermusyawarah, seperti dijelaskan di dalam gambar itu, musyawarah dalam keluarga. Jadi dari lingkungan yang sangat kecil, ruang lingkup yang kecil, itu tetap dimusyawarahkan mencari jalan yang terbaik. Apalagi contohnya anak-anak di dalam kelas, ya di situ ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, kemudian ada anggota. Ketika ada permasalahan, mau membuat kegiatan apa yang supaya dimusyawarahkan bersama gurunya, sehingga apa yang akan kita kerjakan itu tentunya akan mendapatkan jalan yang baik, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, anak-anakku, sekarang yang terakhir yaitu yang keempat, menerima perbedaan. Sebagai anak muslim yang baik, yang sholih dan sholihah, tentu bisa menerima dan memahami adanya perbedaan.
Sikap ini harus dibuktikan anak-anak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu bukti kalian menerima perbedaan adalah memiliki perilaku terpuji, memiliki karakter yang baik, memiliki akhlakul karimah. Yaitu ada dua. Yang pertama, memiliki sikap toleransi, yaitu sikap menghargai dan menerima perbedaan suku, budaya, agama, bahasa yang ada di negeri ini. Karena perbedaan ini merupakan pemberian Allah. Ya anak-anak ya, kita banyak di situ, banyak suku, banyak budaya, kemudian ada beberapa agama. Nah, itu kita tetap bersatu. Yang kedua yaitu yang B, mempertahankan budaya Indonesia. Nah, budaya Indonesia ini harus kita pertahankan. Jangan sampai punah. Budaya yang terkenal kental dari bangsa kita adalah tolong menolong, gotong royong, dan sopan santun. Ini bagus sekali anak-anak. Jadi ketika ada temannya susah, ada saudara susah, ya ditolong. Kemudian ketika ada suatu kegiatan bakti sosial supaya kita saling bergotong royong. Kemudian budaya perilaku sopan santun supaya harus kita kita terapkan dalam diri kita. Sikap ini muncul dari hati tanpa memikirkan dan mengutamakan diri sendiri. Ketika ada orang lain yang membutuhkan pertolongan, segeralah menolong tanpa memandang suku, budaya, ataupun agamanya. Itu anak-anak. Jadi kita harus mementingkan kepentingan umum dulu dibanding kepentingan kita sendiri. Jadi jangan sampai kita, wah biarinlah itu jatuh dari motor, nggak usah ditolongin. Itu jangan. Ya kita berhenti dulu, kita tolongin. Kalau sakitnya parah ya kita bawa ke rumah sakit. Jadi peduli dengan saudara-saudara kita. Anak-anakku, terima kasih pembelajaran pada hari ini, pada kesempatan ini sudah selesai. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya yang solih dan solihah bisa mempraktekkan untuk menghargai orang lain, atau bisa menerapkan di dalam hati kita indahnya saling menghargai. Jadi setelah belajar ini jangan sampai ada perpecahan, jangan sampai ada pertengkaran, pertikaian, tidak mau saling tolong menolong, tidak toleransi, itu jangan. Ya anak-anak ya. Baiklah, Bapak akhiri. Apabila Bapak ada kesalahan, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja, Bapak minta ampun kepada Allah dan Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.